Entah kenapa aura di rumah itu ngebuat saya panas. Terasa panas di dada, tenggorokan sampai ke kepala. Sangat luar biasa energi negatifnya. Aura jahat di badan saya pun keluar semua. Berapa per bulannya? 700.000, Bang. Kaget tiba-tiba muncul sosok warna merah persis depan mata saya, ngeliatin saya sambil nyebut nama saya, Bang. Reno. Kalau Pesugihan kan biasanya kaya. jelas punya kontrakan banyak. Sampai sekarang itu Ya, muridnya pun ada 100 lebih murid. Intinya rumah itu sering dipakai praktek ilmu hitam lah begitu ya. Kata si makhluk atau makhluk yang Pak Haji interogasi, yang disuruh pergi sama Pak Haji, kuntilanak merah tersebut. Rumah kontrakan yang tampak biasa saja menyimpan rahasia yang penuh tanda tanya. Bayangan merah kerap muncul di depan mata. Pintu berderit seolah terbuka paksa. Penghuni baru diteror rasa takut nyata karena mimpi buruk yang muncul setiap masa. Rumah bekas pesugihan jadi sumber malapetaka dan menghantui kehidupan dari keluarga Mas Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam? Mudah-mudahan sobat semua didoakan oleh Mang Ei dan tim selalu sehat dan selalu berlimpah rezekinya ya. Dan sobat, seperti biasa malam-malam sobat selalu diisi dengan Mang Ei dan tim yang menghadirkan narasumber yang hari ini terbaru ya. Namanya Mas Reno. Betul. Kita kenalan dulu nih. Mas Reno, apa kabar? Sehat, Bang. Mas Reno punya pengalaman tahun 2023 ya. Betul. Masih baru nih. Dan masih berjalan ya. Betul. Ketika mengontrak sebuah rumah yang ternyata rumahnya penuh dengan hantu-hantuan ya. Betul. Makhluk-makhluk yang menyeramkan begitu. Entah dari mana datangnya. Nggak tahu ya Mas Reno ya dari mana hantunya itu. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Awalnya Tapi pemilik udah tahu kayaknya. jelas. Tapi Pemilik. diam-diam aja gitu. Ya, betul. Dan harga kontraknya murah atau mahal? Standar, Bang. Standar. Ya, Dia nggak ngasih tahu sebelumnya ya, sebelum bayar itu ya, pemiliknya. tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Terjebak dong kalau gitu. Ya, betul. Merasa tertipu nggak? Ya, awalnya nggak, ujung-ujungnya ya. Awalnya nggak ya. ngerasa, ya. Kelihatannya rumahnya bagus ya. Bagus, menurut kelihatan bagus, nyaman, halaman luas, Baru lagi. bangunan baru. Bangunan baru begitu ya. Betul, Bang. Oke, Mas Reno apa kegiatan sekarang nih? Kegiatan saya bekerja di tempat wira swasta di jasa leasing. Masih aktif ya? Finance masih. Oke, mudah-mudahan lancar, banyak ordernya ya. Amin. Oke, sobat malam mencekam, jangan lupa yang belum bergabung di area member, segera bergabung dan temuin Mbak Bila. Di sana Mbak Bila punya kisah-kisah yang tidak dituangkan di channel ini ya. Channel khusus katanya. Behind the scene. Oke, ditunggu oleh Mbak Bila. Jangan lupa tekan tombol gabungnya. Sobat, siapkan cemilannya. Kita akan nonton bersama kisah dari Mas Reno. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Reno. Jadi begini, Mang Ei. Kejadian ini saya alami di tahun 2023. Awal mulanya permasalahan terjadi di dalam keluarga antara saya dan orang tua saya. Itu Tepatnya- sebelum memutuskan untuk pindah ya. Gara-garanya ini. Betul. Saya asli Cirebon, tepatnya saya bertempat tinggal di salah satu kota Cirebon, komplek perumahan. Adem ayam sebelumnya, tapi entah kenapa ayah saya ini
ngusir hanya karena masalah sepele. Jadi perlu diperjelas, jadi tinggal bersama orang tua. Betul. Bawa istri dan anak. Istri dan 3 anak, betul Mang. Oke, belum punya rumah begitu ya? Belum, betul. Jadi memutuskan untuk ngontrak nantinya. Betul Mang. Seperti biasa Bapak sekitar jam 5:30 pagi itu bangunin kami, terutama anak saya untuk berangkat sekolah. Kebetulan saat bangunin itu Bapak tahu awalnya anak-anak itu masih masa hari tenang untuk sekolah, kegiatan belajar mengajar. Yang saya sendiri punya prinsip saat kegiatan belajar mengajar nggak ada itu lebih baik nggak usah berangkat. Buat aktivitas di rumah aja lah, bantu-bantu orang tua. Tapi bapak saya tidak sependapat. Awalnya berdebatan antara istri dan bapak. Karena bapak harus berangkat. Bangun anakmu. Sekarang waktunya harus berangkat sekolah. Udah jam 5:30. Kata istri, Pak, saya udah dapat info nih dari gurunya. Boleh nggak masuk. Nggak perlu masuk sekolah pun nggak apa-apa. Karena nggak ada kegiatan belajar. Tetap harus bangun, berangkat. Buka pintu, dobrak. Langsung tarik kaki anak saya yang perempuan. Anak pertama. Kebetulan waktu itu duduk di sekolah di kelas 1 SD. Ditarik kakinya. Perdebatan masih berjalan. Posisi saya masih tidur saat itu, Mang. Masih tidur, masih terdengar sayup-sayup. Saya sontak kebangun melihat langsung bapak saya mau mukul. Begitu kena kaki anak saya langsung terbang, Mang. Langsung loncat dari kasur, saya pukul kembali bapak saya. Tiba-tiba ibu saya nongol, keluar dari kamarnya, masuk kamar saya, mengingatkan saya, itu bapakmu. Cukup. Saya tetap emosi awalnya. Sampai bapak saya berhenti bicara saat bapak saya bilang, cari kontrakan kamu. Saya kasih waktu kamu 7 hari di rumah ini. Saya nggak mau lihat kamu di sini. Sampai mati pun kamu jangan pernah nginjak rumah ini. Situ saya marah. Amarah, sedih, campur aduk. Karena kalimat itu bukan pertama kali yang disampaikan oleh beliau. Bukan sekali beliau mengusir saya. Ultimatum. Dalam hati saya bisa. Beli rumah pun saya mampu. Saya pergi keluar rumah untuk niat menenangkan diri. Agar tidak terjadi amarah kembali. Saya ambil kunci motor, saya menuju pintu rumah. Keluar, saya buka gerbang, berangkat menuju warung kopi. Di warung kopi, saya pesan kopi 1 gelas. Saya seruput, saya ambil HP dari kantong saku saya. Dengan niat bulat untuk ngontrak, saya buka itu HP. Saya scroll HP, tepatnya di salah satu media sosial yaitu Facebook. Saya cari di marketplace, saya ketemu tuh kontrakan dengan harga 700.000 per bulan. Saya nggak pakai lama, saya telepon pemilik kontrakan. Saya telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tadi saya baca di marketplace Ibu nyediain kontrakan ya Bu ya? Iya betul. Masih ada kontrakannya Bu? Masih. Nanti kalau Mas mau ngontrak, kontak aja ya yang megang kunci. Karena kebetulan beliau ada di Bandung, orang Bandung. Tanpa ragu saya langsung nyain, nanti sore saya lihat. Sore harinya saya telepon kembali, saya mau menuju perjalanan. Saya menuju perjalanan menuju kontrakan Ibu, Bu. Boleh saya lihat dulu, Bu? Oh silakan Mas, saya udah hubungin tadi sebelumnya yang pegang kunci. Temuin Mbak Nuri. Oke siap Bu. Saya naik motor bersama istri dan 3 anak saya. Kebetulan saya punya 3 anak, yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Yang anak pertama usia 8 tahun,
kedua usia 5 tahun, yang ketiga usia 2 tahun. Itu saya bawa semua untuk melihat kontrakan dengan tujuan agar anak-anak saya senang. Kalau anak saya cocok, saya ambil tuh rumah. Saya berangkat, sampainya di sana terkaget saya. Karena ada orang juga yang mau melihat kontrakan itu juga. Kecewa saya saat itu. Sangat kecewa. Karena kok saya udah telepon masih ada dikasih ke orang. Saya bilang Mbak Nuri yang pegang kunci itu, Mbak, punten, saya sempat tersinggung nih. Katanya udah janji sama saya, kok bisa-bisanya kasih ke orang. Saya putuskan saya mau nyari kontrakan lain. Saya tanya Mbak Nuri, masih ada nggak kontrakan di sini selain rumah ini? Oh, ada Mas. Saya dikasih rumah, kira-kira 4 rumah dari rumah yang ada di Facebook. Saya menuju situ. Begitu saya lihat kontrakannya, jauh lebih baik dibanding kontrakan yang tertera di marketplace. Sangat bagus, catnya rapi, halaman luas. Itu rumahnya satu rumah, satu unit atau dipotong-potong seperti Bukan rumah kos-kosan? petakan, bukan. Satu unit. Satu unit rumah Satu ya, unit terpisah ya gitu ya. Betul, ada pagar. Pagar-pagar semua. Jadi rumah berdiri sendiri gitu ya. Betul. Kamar 2, WC, dapur, ruang tamu. Cukup ya, layak begitu. Layak, sangat layak. Saya nggak tanpa ragu malam itu juga saya bayar full untuk 1 bulan ke depan. Oh, bayarnya per bulan ini ya? Betul, Bang. Berapa per bulannya? 700.000, Bang. 700.000. Betul. Jadi bisa per bulan, enak ya? Bayar per bulan, betul. Lebih ringan begitu ya? Betul. Setelah bayar itu semua transaksi selesai, kami putuskan untuk pulang. Kami berpamitan sama Mbak Nuri. Sampainya di rumah, di tepatnya di perumahan yang orang tua saya punya, kami prepare, siap-siap untuk pindahan esok hari. Besok paginya Mang, bangun tidur, anak-anak nanyain, ayah, jadi nggak kita pindah? Jadi, hari ini kita pindah. Insya Allah sore. Kebetulan saat itu saya butuh tenaga, Mang. Saya telepon sahabat saya bernama Banu. Saya telepon, "No, bisa nggak bantu gua pindah-pindah nih?" "Lah, lu mau pindah?" "Ya, gua mau pindah." "Bisa lu bantuin nggak nih?" "Bisa." Saya jemput dia, saya pindah-pindah semua barang. Tidak terasa, waktu sudah di sore hari. Saya tempati rumah itu, kira-kira sekitar jam 5, Mang. Kami selesai semua, kami ngobrol-ngobrol, bikin kopi, ngerokok di teras. Ya kerasa sudah azan maghrib. Setelah azan maghrib terdengar bunyi suara ngaji, Mang. Suara Dari ngaji masjid? ramai. Betul. Kebetulan itu di hari Kamis. Saya kaget. Oh, ini emang hari Kamis? Iya, hari Kamis, kata Banu, sahabat saya. Loh, malam Jumat? Lah, ini malam Jumat Kliwon malahan. Oh, Kliwon. Malam 1 Suro juga. Kaget saya begitu dia bilang malam 1 Suro. Yang seharusnya tahu saya malam 1 Suro nggak pantas untuk pindah-pindahan nih. Kaget saya, sontak. Cuma udah barang-barang sudah pindah semua, udah kadung pindah, nggak mungkin saya balik lagi, udah pamit sama orang tua pun. Karena terkaget itu, saya pamitan ke istri untuk mengantarkan sahabat saya. Karena tadi dia dapat telepon dari istrinya agar cepat pulang. Makanya saya antarkan kembali sahabat saya yang kebetulan dia nggak punya kendaraan, masih bareng sama saya. Saya antar ke salah satu perumahan yang ada di kota Cirebon. Saya ajak anak saya, kami berangkat. Sebelum berangkat saya sampaikan kepada istri, "Bun, ini malam 1 Suro, malam Jumat Kliwon. Kalau bisa di ngajiin rumah. Saya belum sempat ngajiin, saya belum sempat nyelamatin atau syukuran. Minimal yasinan kita pribadi aja lah." Berangkat, istri bilang iya. Saya antarkan teman sahabat saya, sambil di jalan saya ngobrol. Sahabat saya ngomong di perjalanan, "Gua selama di rumah lo berasa kayak ada yang ngeliatin."
banyak yang ngeliatin saya, bukan 1-2 makhluk. Tepatnya ada di dapur. Wah, yang bener loh. Serius. Lu jangan nakutin gue nih, malah cuma keliwan. Bener, masa gue bohong? Kata sahabat saya Banu. Saya awalnya, udahlah, bodo amat lah. Kita tempatin aja lah. Tidak terasa saya sampai rumah. Sampai rumah saya buka pagar, buka pintu. Kok dari luar kok kelihatan sepi. Padahal tadi saya sudah nyuruh istri saya ngaji. Begitu saya buka pintu kamar ternyata tertidur semua. Entah kenapa aura di rumah itu ngebuat saya panas. Terasa panas di dada, tenggorokan sampai kepala. Sangat luar biasa energi negatifnya. Aura jahat di badan saya pun keluar semua. Karena mungkin amarah, kecewa, saya sempat mukul istri saya. Kenapa mukul istri tiba-tiba? Kan amarah, ngeliat istri tidur. Nggak masuk akal sebenarnya. Tanpa sebab ya? Iya, karena marah itu, panas semua dada. Aura rumah itu tuh mancing saya untuk marah terus. Bukan hanya saya, istri, anak. Gak kerasa subuh, dengar suara azan, saya hentikan perdebatan tersebut. Saya anggap sudahlah yang sudah terjadi. Kita maaf-maafan, saya tidur. Paginya saya bermain sama anak-anak seperti biasa. Di hari kedua semuanya membaik, tidak ada yang aneh. Cuma saya masih mikirin kok saya sejahat itu ya sama istri. Yang sebelum-sebelumnya saya gak pernah main tangan. Sedikit pun saya gak pernah nyentuh istri. Tapi pas di rumah itu entah kenapa, di luar kontrol semuanya. Semua di luar kontrol. Hari ketiga, anak pun sama. Terlihat bandel, nakal. Yang biasanya setiap saya panggil nyaut, saya suruh mau. Ini ngelawan. Anak pertama, anak kedua, yang anak ketiga pun rewel. Itu anak saya sempat berantem sama tetangga baru saya. Yang sebelumnya nggak pernah kejadian dia berantem. Nakalnya luar biasa. Di siang harinya karena kebetulan saya pusing, saya butuh teman, saya telepon teman saya, sahabat saya, Banu, untuk main singgah ke rumah saya. Banu main ke rumah, masuk ke dalam rumah. Dia ada niatan untuk menginap di rumah, Mang. Nginap di rumah sekitar jam 10 malam. 10 malam itu kita ngobrol-ngobrol ngopi di teras. Saya sama anak-anak saya, Dino sama Rasti. Ya, anak yang ketiga sudah tidur. Kita ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda, Mang. Tiba-tiba terdengar suara di atas rumah. Cekikikan. Saya pikir burung, tapi Banu, anak-anak saya pun mendengar. Suara apa tuh? Yang saya mikirnya burung itu tadi. Suara burung, saya bilang. Bukan. Tambah kencang suaranya. Jelas, suara kuntilanak. Saya berusaha nenangin anak-anak. Masuk ke dalam. Saya suruh tidur karena suara tersebut. Teman saya nginap. Tidur di ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu dia tidur, saya kasih kasur, kasih bantal, tidur di situ. Dia mulai tidur gelisah. Sekitar jam 12 malam dia gelisah. Saya seperti biasa, setiap malamnya saya punya aktivitas berzikir. Saya di dalam kamar berzikir. Teman saya tidur, tiba-tiba terdengar suara keran bunyi. Kebetulan rumah itu pakai otomatis. Jadi setiap dinyalain bunyi suara jet pump. Saya tanya tuh, saya bangun Banu, "No, lu dengar suara air?" Dengar. Itu masuk otomatis. "No." "Oh, otomatis." Emang otomatis begitu? Saya baru tahu karena sebelumnya saya di rumah pakai PDAM, jadi nggak pernah tahu tentang jet pump. Oh, saya percaya. Saya pikir
otomatis seperti itu. Setiap berapa menit sekali bunyi. Saya santai masuk kamar, lanjut zikir. Tiba-tiba terdengar bunyi piring, mainan piring, krang krang krang. Saya cuekin lagi, saya lanjut zikir. Makin saya kuatkan, bunyi lagi, prang. Tetap saya acuhin tuh. Begitu makin suara sendok, main sendok tuh makin kencang. Saya bangunin teman saya. Lu dengar suara nggak? Dengar. Kami terbangun, duduk. Tidak terasa itu subuh, Mang. Suara itu hilang. Keluarlah dia ke teras rumah. Di teras rumah dia ngerasa sesak nafas. Begitu nyampe keluar pagar, lega banget. Kenapa, bro? Di rumah sesak. Di rumah lu gue gak bisa nafas sama sekali. Gak kuat gue. Badan gue linu semua. Tapi anehnya begitu keluar rumah gak nyampe 2 meter, hilang semua rasa pegal katanya. Siang harinya saya kerja seperti biasa, Mang. Kerja, aktivitas. Malam harinya kejadian malam itu terulang kembali, Mang. Kalau ini sekitar jam 3 pagi. Tepatnya sebelum subuh. Saya tetap berzikir seperti biasa, saya lagi zikir. Saya dengar suara air lagi. Sama. Suara mainan air. Saya tetap acuhin. Begitu buka pintu kamar, saya nggak merhatiin nih. Posisi anak, istri nggak merhatiin sama sekali. Buka pintu kamar, nggak ada apa-apa sih. Kebetulan dapur itu nggak jauh dari kamar saya. Deket banget posisi antara kamar-kamar. Saya lanjut zikir. Saya juga ngeliatin. Saya merasa ada yang ngeliatin nih, Mang. Kayak ada orang ngeliat. Ada orang ngeliat. Saya santai nih, Mang. Kok siapa yang ngeliat ya? Saya perhatiin terus dapur. Tiba-tiba saya lihat bayangan merah lewat. Dari ujung kamar sampai ujung dapur. Kamar yang kedua itu persis sebelah dapur. Itu bayangan itu lewat. Cepet loh, bukan sekali 2 kali. Berkali-kali. Saya masih diam, masih acuin. Tapi saya penasaran, baju merah. Jangan-jangan istri, saya pikir gitu tuh. Saya keluar kamar. Alangkah kagetnya, lihat sebelah kanan saya, persis dekat dapur, kamar. Sebelah kanannya kamar itu kamar mandi. Ternyata kamar mandi itu tutup. Saya panggil, Bun, nyaut, ya. Loh, isi di dalam kamar mandi. Lah, tadi dapur siapa? Bolak-balik. Kamu tadi dapur? Enggak. Langsung saya kaget karena emosi amarah, saya masuk dapur. Sambil zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saya zikirin. Saya suruh keluar, tampakkan dirimu. Kita ini beda alam. Jangan ganggu saya. Jelas kita beda dimensi. Jangan ganggu saya dan keluarga saya. Terus saya tantang. Enggak keluar. Saya kembali ke kamar, saya lanjut zikir. Saya masih kepikiran tuh. Dimana saya zikir, masih kepikiran bayangan tadi. Apaan sih itu? Nanya lagi ke istri. Benar kamu gak ke dapur? Enggak sama sekali. Ada apa sih ya? Saya tadi ngelihat. Jelas betul, nampak. Dan kebetulan, Mang, saya ceritakan sedikit background saya itu. Saya kebetulan sering tirakat di salah satu tempat keramat yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang dimana saya sering bantu-bantu kunci di situ untuk ruqyah. Yang namanya makhluk yang merah itu saya kaget. Sampai kepikiran tuh saya pikir, kok bisa ada makhluk yang berwarna merah? Karena saya baru ngelihat pertama kalinya.
saking baru pertama kali yang ngelihat, saya berangkat ke tempat keramat yang biasa saya kunjungin. Kebetulan saya sama juru kunci tersebut amat dekat seperti keluarga. Sebut saja Pak Haji. Saya konsultasi sama Pak Haji, ngobrol sama Pak Haji. Apa yang saya lihat, warna merah, sosok warna merah. Pak Haji cuma bilang, itu makhluk nakal. Susah, sangat susah diusir. Apabila diusir pun, resiko besar buat kamu. Udah peringatin tuh. Sangat luar biasa. Nanti dampaknya ke anak, ke istri. Kamu mungkin gak akan diserang karena kamu kuat melek. Kebetulan saya sehari tidur cuma 3 jam. Per hari cuma 3 jam tidur. Gak pernah lebih dari itu. 3 jam tidur cukup bangun. Karena kuat melek, katanya mitosnya makhluk paling takut sama orang yang kuat melek tuh, Mang. Jadi saya tarik kesimpulan situ. Saya main ke rumah Banu, nyamperin Banu, ngobrol sama Banu. Banu ternyata udah cerita nih sama mbaknya, Mang. Mbaknya pun sama, memperingati sama. No, lu pindah. Warna merah tuh bandel, susah. Susah mindahnya, no. Kalau yang biasa-biasa mah gue yakin lu bisa. Tapi kalau yang jenis merah itu enggak, bandel banget. Setelah ngobrol sama mbaknya Banu, malam harinya itu nampakin persis. Jadi setelah pulang dari rumahnya Banu, saya menuju rumah. Tidak terasa malam hari, saya seperti biasa berzikir sekitar jam 2. Itu saya masih kepikiran terus. Dan saya dapat dari Pak Haji, namanya kuntilanak. Coba zikirullah atau la ilaha illallah, pasti keluar, no. Saya sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba itu, Mang, energi di kamar, udara panas. Padahal saya pakai AC, Mang. Pakai AC. Kebetulan setengah PK. Lumayan adem untuk ukuran kamar kecil. Adem, sangat adem. Tapi tiba-tiba pas saya zikir itu kok panas kamar. Saya tambah zikir lagi, bunyi dari luar. Duh. Bunyi meja besi. Kebetulan depan kamar ada meja besi. Kayak bunyi, duh, kayak mukul. Saya celek jendela, nggak ada orang. Tetap zikir lagi, saya lanjut. Ada apa ya? Zikir lagi, zikir, Mang. Ada yang ngetok-ngetok pintu. Bukan pintu kamar, pintu yang kamar kedua. Dek. Bunyi ngek. Kaget saya, buka pintu dengan amarah saya. Saya keluar, saya lihat. Awalnya nggak ada apa-apa. Kaget, tiba-tiba muncul sosok warna merah. Persis depan mata saya, ngeliatin saya. Sosoknya perempuan ya? Perempuan, jelas. Rambut panjang, mata merah, serem. Jubahnya merah, jubah besar gitu. Ngeliatin saya sambil senyum ke saya, sambil nyebut nama saya, Mang. Yang herannya tahu nama saya Reno. Iya, berarti apa dia ngomong Renonya itu? Saya nggak merhatiin, kan wajahnya itu, mimik mulutnya saya nggak merhatiin, karena fokus cuma di sosoknya doang. Cuman keluar suaranya ya? Reno. Suara wanita. Nyebut nama saya jelas. Nada yang lembut, sangat lembut sekali. Reno. Kaget, sangat luar biasa kagetnya. Saya diam terus. Saya tetap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tutup pintu kamar, saya cuekin. Alangkah kagetnya, Mang, lihat anak itu. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, anak yang biasanya nggak pernah nutupin bantal tuh, Mang. Kalau tidur, ini tutup bantal, Mang. Rapet. Nah, saya pikir biasa aja nih. Hari keempat, saya udah mulai nggak enak nih. Nanya ke anak,
kamu kenapa sekarang punya kebiasaan tutup bantal? Malam hari itu Mang, setelah ngeliat Kunti itu, kenapa sekarang kebanyakan untuk bantal nih? Kata dia, gak ada apa-apa ya. Karena mungkin semuanya saya anggap udah gak benar, saya Pak Haji lagi ke tempat keramat yang biasa saya kunjungin. Pak Haji nyaranin suruh bawa air keramat. Saya praktekkan di rumah, untuk katanya suruh dikelilingin. Air itu suruh dikelilingin, suruh disiram sekeliling air. Herannya setelah saya siram, itu di malam-malam berikutnya makin kenceng energi auranya. Kalau anak-anak kamarnya terpisah, Satu kamar. masih satu kamar. Jadi Ya. satu kamar lagi kosong. Kosong, hanya dibuat barang-barang. Setelah saya siram, yang tadi saya ceritakan tadi, siram, energi makin panas, makin kenceng. Yang tiap hari saya mungkin sama istri selalu ribut selama di kontrakan itu. Badan saya pengen marah aja. Esok harinya sekitar jam 8 pagi istri pamit, terlihat baik-baik aja Mang. Saya nggak ngeliat ada yang aneh di istri saya, nggak ngeliat ada yang aneh sama sekali. Dia pamitan berangkat kerja. Kebetulan istri juga kerja sebagai asisten rumah tangga. Dan dia kerja di Pak Haji yang tadi saya bilang salah satu juru kunci di tempat keramat yang ada di Kabupaten Cirebon. Sampainya kurang lebih jam 7 malam, harusnya kan istri sudah pulang jam 5 tuh Mang. Jam 7 malam tuh istri gak pulang-pulang Mang. Saya khawatir. Saya hubungin Pak Haji, gak bisa dihubungin juga. Akhirnya saya hubungin Banu. No, bisa gak lo ke rumah gua nginep? Bisa no, tapi gua gak ada kendaraan. Bisa gak jemput gua? Oke, gua jemput lo. Karena saya butuh teman ngobrol saat itu. Karena untuk ngalihin rasa cemas saya, kenapa istri gak pulang-pulang. Kebetulan bawa anak saya yang bayi, yang berumur 2 tahun. Saya jemput Banu ke rumahnya. Sampai rumahnya saya ngasih tahu kalau istri saya belum pulang. Lu udah coba hubungin kemana? Gue belum coba hubungin, cuma hubungin Pak Haji nggak angkat. Udah coba cek rumah. Saya ke rumahnya Pak Haji, ternyata istri udah pulang dari sore. Kaget saya, kemana nih istri? Saya ambil keputusan untuk sambil menenangkan diri, saya pulang ke rumah kontrakan yang ada di Kabupaten Cirebon itu. Sampai rumah kontrakan, saya nunggu istri saya nggak kunjung-kunjung pulang. Kebetulan rokok habis tuh Mang, malam itu. Saya sama anak saya yang perempuan ninggalin Banu bersama anak saya laki-laki. Kita ke warung, saya sama anak saya berdua tuh, ninggalin 2 orang itu. Nyampe sana, nyampe warung, ngantri penuh. Begitu tuh selesai, kita pulang menuju rumah. Kaget saya, anak saya lari, yang cowok. Ayah. Oh, kenapa, ada apa nih? Ayah, tadi itu ada itu ya, lagi ya suara ya. Banu pun datang. No, kenceng banget suaranya, makin kenceng. Kaget gua. Suara apa lagi? Itu suara cekikikan. Parah, emang hilang. Saya datang, saya cek, gak ada. Suara itu udah gak ada Mang, hilang. Nyampe kamar, kami tidur. Seperti biasa, Banu ngigau lagi. Dan karena ngigau itu, dia bilang, "No, gua bangun aja, melek aja lah nih, No." Terus saya berangkat Mang, beli rokok lagi nih Mang, jam 2 pagi nih. Saya tinggalin nih teman saya nih, beli ke warung rokok. Begitu balik kaget Mang, Banu di depan di teras. Kenapa No? Gila gua dengar suara kenceng banget. Suara apaan? Piring. Oh, sama gua juga dengar tuh suara piring pecah tuh. Kalau gua sering piring pecah, kalau gua enggak, kata si Banu nih. Banu cuma dengar suara piring bentur-benturan, tang.
sama mainin panci katanya. Waduh, kok nggak beres lagi? Padahal udah gue bersihin loh. Udah gue ikutin saran panci. Siram dengan media air keramat. Saya kelilingin. Setelah pagi hari istri pulang. Saya kaget, perubahan istri itu beda. Gak ada kecurigaan apapun. Udah beda tuh. Kalau pikiran selingkuh saya jauh-jauh dari itu, Mang. Gak pernah berpikir bahwasanya istri bakal ngelakuin hal yang aneh. Siang harinya istri berkata gitu, Mang. Saya keberatan awalnya istri pergi berangkat kerja karena malam belum pulang. Jadi anak yang kecil dibawa kerja. Kalau yang satunya ditinggal. 2 tinggal. Ditinggal. Iya. Karena sekolah ya. Belum sekolah. Belum sekolah. Masih liburan itu, Mang. Posisi libur sekolah. Posisi anak libur sekolah, makanya di rumah, selalu di rumah. Masih main sama tetangga-tetangga baru. Masih bahagia banget ya tetangga baru. Kalau Mas Reno kerja, anak itu ditinggalkan. Kebetulan saya freelance, Mang. Saya jadi kerja bisa itu di rumah ya. banyak di rumahnya. Kalau ada penarikan barang unit baru saya. Kebetulan saya tugasnya hanya remedial, penarikan barang, penarikan unit. Istri pamit kerja nih, Mang, berangkat. Itu biasa. Saya udah debat, jangan, saya nggak enak. Udah nggak beres, Mang. Firasat tuh udah kenceng. Karena apa? Begitu anak perempuan yang datang itu nangis-nangis cerit-cerit sambil nunjukin ke arah dapur. Cerit, ayah. Yang kecil udah bisa nyebut nama ayah, yang umur 2 tahun udah bisa jelas manggil ayah. Dia cerit-cerit sambil nunjuk ke arah wastafel. Saya yakin banget yang dia tunjuk itu gak jauh-jauh dari kuntilanak warna merah itu. Saya tetap nggak boleh. Istri kekeh, Mang, tetap maksa untuk berangkat kerja, Mang. Saya larang kayak gimana pun percuma. Dia berangkat kerja sekitar jam 12 siang, Mang, tepatnya duhur. Sekitar setelah kurang lebih 2 jam saya dapat telepon. Handphone saya bunyi, nomor asing. Saya lihat, begitu saya angkat. Halo, selamat siang Pak Reno. Ya, Bapak betul punya istri bernama Nur Aisyah? Betul? Punten, ini istri Bapak mengalami kecelakaan. Kecelakaan di mana ya? Kurang tahu nih Pak. Cuma kata orang di daerah Plumbon. Tapi sekarang istri Bapak ada di rumah sakit Arjawinangun. Saya kaget. Posisi istri saya gimana? Baik-baik aja. Cuma Bapak bisa gak ke rumah sakit sekarang? Gak pikir lama, saya telepon teman-teman saya. Kebetulan kendaraan saya waktu itu dibawa istri. Saya telepon teman-teman saya untuk niatan nganterin saya ke rumah sakit tersebut, karena saya harus cepat-cepat datang katanya. Telepon kontak Banu kebetulan lagi ada motor. Dia jemput saya. Sampainya kami di rumah sakit Arjawinangun, saya nanya satpam masuk lobi. Saya nanya satpam, Pak, punten, kalau ruang IGD di mana ya Pak? Oh, itu Mas, lurus sebelah kiri. Nanti Mas belok kanan ya. Oke, sampainya sana, Mang, saya tanyain sama orang yang jaga di situ. Saya tanya, saya mau ketemu pasien bernama Nur Aisyah. Oh ya Mas, masih di ruang IGD. Saya menuju situ. Saya ketemu istri saya. Bercerita istri saya. Saya lihat kondisinya, kepala kena 8 jahitan, tangan patah. Anak kemana? Anak lecet. Ada di situ juga? Di bawah, betul. Tidur bersama itu? Di satu? Enggak, udah sehat. Udah, cuma lecet doang sih. Lecet aja, Mang. Masih di rumah sakit tapi udah jalan lari-lari sama neneknya. Udah sama neneknya. Posisi istri yang parah karena saat itu berusaha ngelindungin anak yang bayi untuk ngindarin sampai kena kepala. Jadi dia ngorbanin tangannya sampai patah. Saya tanya, kenapa bisa seperti ini? Dia bercerita, katanya dia ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Yakin banget kayak ada yang ngikutin aku. Badanku ngerasa gemeter.
Siang-siang padahal. Betul. Saya kaget dong. Karena dia bilang ada yang ekor gitu. Saya emosi. Jangan-jangan tuh makhluk itulah, itu nakal lah. Karena amarah saya udah punya niatan. Pengen ketemu gitu. Saya pengen niat, jujurnya pengen ngobrol. Saya pamit dari rumah sakit. Kebetulan istri saya pulang, Mang. Pulang juga sama ibu saya, sama abang saya. Pulang menuju rumah orang tua saya. Saya, Banu, sama anak saya laki-laki pulang ke rumah yang kontrakan. Oke, saya saat itu takabur, sombong, karena amarah saya itu. Saya sama Banu sengaja melek-lekan di depan teras rumah. Anak saya yang laki-laki tidur di kamar, saya di teras sambil ngopi, sambil ngerokok. Itu kurang lebih dari jam 11 malam. Sekitar jam 12:30 itu udah mulai kerasa semuanya. Dari energi, dari kayak merasa ada yang dilihat, ada yang merhatiin. Bunyi cekikikan, udah kental semua, Mang. Terus bunyi pintu dapur, Mang. Tet. Cuma saya bilang, "Nu, acuin. Apapun suara acuin. Gue pengen lihat nih." Ya siap, No. Nah mungkin si Banu ini ngerasa takut. Karena ngerasa takut dia berusaha ngerasa takutnya nyetel Murotal Quran di MP3. Yang saya tahu kan kalau untuk mendengarkan hal-hal seperti itu kayak ngundah makhluk nih, Mang. Saya suruh, "Nu, stop, matiin." Baru matiin, wah, tuh dinding, Mang. Duh, atas juga pakai bajaringan kebetulan kan. Dah. No, denger nggak? Udah biarin aja. Kucing, nggak mungkin kucing taruh dador. Kucing, ye, bukan kucing itu makhluk. Kucing, no. Santai saya, Bang. Saya tetap santai nih ngadepinnya. Baru duduk itu ngeraung, Bang. Suara tuh rawang kenceng. Itu pas kayak di antara kita tuh, Bang. Di antara kita persis, Bang. Suaranya begitu, gerang-gerang gitu. Karena dengar suara itu jelas, saya cari aman. Kalau udah gereng gitu, yang saya tahu bukan kuntilanak, Mang, ya. Itu sejenis kundoruo. Saya nyari aman, saya putuskan kita beristirahat di tempat yang biasa, ke tempat keramat yang biasa saya singgahi itu, Mang. Saya bergegas bangun anak saya laki-laki. Begitu bangun itu saya kaget, Mang, jawabannya. Gak berani, takut. Posisi mata terpejam, gak berani, takut, bukan lawan saya. Saya sempet diem nih, Mang. Waktu dia bilang begitu, loh, kok ucapan apa nih? No, bangun, no. Gak berani, takut, bukan lawan saya. 2 kali ngulang, baru saya sama kencang. No, bangun, no. No, bangun. Karena saya takut ya. Kok bisa jawaban gak berani, takut, bukan lawan saya. Saya kaget tuh, Mang. Bangunin, dia bangun. Kita berangkatlah ke tempat itu, nenangin diri. Saya gak ngerti. Gak sadar itu ya? Jelas terpejam matanya. Entah kebetulan mungkin karena ada CCTV di tempat keramat itu. Pak Haji nelfon HP saya. No, lu jam 3 pagi kok ada di situ? Iya Pak Haji, numpang nenangin diri, barusan digangguin. Yaudah nanti saya mau ke sana. Pak Haji datang jam 3 pagi itu, sekitar 3:30 Pak Haji sampai. Saya ceritain kalau istri saya kena kecelakaan, terus ngerasa diekorin, ngerasa dibututin sama makhluk. Pak Haji nawarin diri dengan cara bicara, "Kamu ngomong begitu tuh maksudnya apa?" Enggak maksud apa-apa Pak Haji. Saya cuma cerita, Pak Haji, kalau kamu bersihin, saya siap. Saya gak ada duit Pak Haji. Wah, kamu kayak siapa aja, ayo kapan kita bersihin. Karena saya cerita gitu. Cerita juga tentang anak saya ini, Mang, yang tadi saya bangunin dengan jawaban itu. Pak Haji bilang itu yang ngejaga,
yang ngejaga anak saya, kata Pak Haji. Itu penerangan Pak Haji, keterangan Pak Haji bahwa itu yang ngejaga atau khodamnya anak saya. Siang harinya saya pulang menuju rumah, Bang. Menuju rumah setelah adem, setelah saya ngerasa udah aman lah, ini udah jam segini udah aman. Pulang ke rumah. Keesokan harinya yang punya kontrakan datang ke rumah, nagih uang kontrak. Saya ceritain juga istri saya kena celaka. Saya ceritain semua kronologinya. Terus si ibu datang dulu yang pertama, ibunya nih. Saya bilang, Bu, punten, apa yang terjadi sama istri saya, sama anak saya boleh nggak bersihin? Terjadi apa, Mas? Bersihin rumah. Loh, Mas bisa lihat? Bisa. Saya bilang bisa. Saya tekankan saya bisa. Dan bantuan dari Pak Haji. Wah, silakan, Mas. Ibu itu nerangin, emang ada di sini. Nggak jauh ibu itu datang, nggak selang lama datang anaknya. Namanya Anton. Datang si Anton ini sambil ngobrol-ngobrol. Setelah saya ngasih uang ke ibu kontrakan ngomong, ini Mas Reno bisa loh, tahu lah di sini. Emang ada, Mas, di bawah AC sama di dalam rumah, tepatnya di kamar belakang sama di dapur. Bener, Mang, yang saya lihat ya yang bener ada. Setelah itu ibu langsung pulang. Ibu kontrakan pulang, saya buatin kopi buat Pak Anton. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi ngerokok, akhirnya Pak Anton ini cerita kalau rumah itu memang ada semuanya. Sampai cerita, entah ceritanya kemana-mana, tiba-tiba dia kebuka. Bapak tuh dulu orang sakti, orang bisa, banyak muridnya. Bapak sehat sekarang, Pak? Udah meninggal. Sakit apa, Pak? Gak ada yang tahu sakitnya. Karena kemungkinan besar dapat serangan dari musuh. Meninggal pun saya nggak ngelihat jasadnya. Kaget saya. Saya bertanya-tanya, jangan-jangan ada hubungannya nih sama apa yang saya lihat. Itu kesimpulan saya pribadi. Itu cerita bahwa bapaknya pernah nanam keris di depan rumah, pernah nanam sesuatu untuk ngejaga rumah. Tidak selang lama Pak Anton ini pamit pulang. Malam harinya sekitar Isya itu Pak Haji datang melakukan pembersihan rumah dengan media garam, air, daun bidara. Itu caranya taburin di setiap pintu. Setiap pintu. Taburin air dulu, bidara, garam. Itu sekitar jam 10 itu reaksi itu ada 10:30 ada reaksi, makhluk itu mulai. Terus Pak Haji berkomunikasi sama makhluk yang ada di situ, ngobrol. Itu komunikasinya Pak Haji dengan makhluk itu sambil ngangguk. Setelah komunikasi, Pak Haji cerita sama saya, ternyata di situ tempat ritual buat pesugihan. Jadi makhluk-makhluk itu memang awalnya dipakai buat ritual pesugihan. Yang tadi saya pikir awalnya, kesimpulan saya jangan-jangan ada permasalahan antara almarhum pemilik kontrakan sama yang rivalnya karena dibilang orang sakti, tapi terbuka semua ketika Pak Haji sudah berbicara dengan makhluk yang ada di situ dan mau pergi dari rumah, mau tidak mengganggu yang ada di dalam rumah. Setelah bersih rumah, saya rasa adem. Saya ajak anak saya yang perempuan, yang kecil sama yang besar, sama istri saya untuk pulang ke rumah. Kami tinggal di situ sampai saat ini. Jadi yang melakukan pesugihan siapa itu di rumah itu? Pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan. Ya, almarhum. Nggak diteruskan nama istrinya atau keluarganya nggak? Enggak.
Meninggalnya di situ. Enggak. Meninggal di rumahnya. Itu rumah anaknya. Tapi kok bisa gangguannya ke rumah anaknya? Bukan makhluknya sengaja ditanam di situ. Makhluk yang untuk melakukan ritual pesugihan itu di situ taruhnya. Kalau meninggalnya juga di dekat situ ya berarti ya? Rumahnya kebetulan kurang lebih 3 kilo dari situ. Sempat kaya atau gimana, pernah dengar? Kalau Pesugihan kan biasanya kaya. jelas punya kontrakan banyak. Sampai sekarang itu. Ya. Muridnya pun ada 100 lebih. Murid. Murid apa ini? Muridnya orang pintar itu. Pengikut, murid, bahasanya murid. Bahasanya si Pak Anton ini, bapaknya punya banyak murid. Untuk aliran hitam. Kemungkinan besar. Saya nggak nanyakan detail. Karena saya nyekatin diri saya untuk masuk ke dalam, terlalu lebih dalam. Dan takutin saya tersinggung Pak Anton nih. Tapi muridnya nggak ada di situ ya? Nggak, saya belum pernah bertemu, satupun. Intinya rumah itu sering dipakai praktek ilmu hitam lah begitu ya? Kata si makhluk atau makhluk yang Pak Haji interogasi, yang disuruh pergi sama Pak Haji, kuntilanak merah tersebut. Oke. Berarti Mas Reno sudah berapa tahun sampai sekarang di tempat itu? Kurang lebih 2 tahun, Bang. 2 tahun. Iya, Betah ya? Ya, betul, Bang. Udah nggak ada gangguan lagi. Total sama sekali bersih. Begitu dibersihkan sama sekali nggak ada Sama gangguan. sekali bersih, Bang. Nggak ada gangguan bunyi-bunyian. Sudah tidak ada sama sekali, Bang. Anak-anak sudah sehat semua ya. Alhamdulillah, Bang. Nah, Sobat Malam Mencekam, yang ini kontrakannya harganya normal ya. Biasanya kontrakan yang berhantu itu biasanya relatif murah ya. Betul, Bang. Tempatnya bagus tapi lebih murah. Jadi orang tertarik begitu. Ya. Tapi kalau Mas Reno bagus ya rumahnya. Jelas, Bang. Secara mata, pandangan mata saya sangat bagus. Dan harganya wajar begitu. Wajar, Ya? tidak ada Nggak ada kecurigaan, kecurigaan, tidak ya. ada kecurigaan. Betul, Bang. Mas Reno hanya ingin tenang, menjauhi pertengkaran dengan orang tuanya, dan memulai hidup baru di kontrakan baru. Tapi sejak hari pertama, damai berubah jadi api. Amarah datang tanpa alasan, dan rumah tangga retak tanpa sebab. Kini belakangan ia tahu, di balik dinding itu ada arwah lama yang masih menagih janji pesugihan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.